Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ayyuhal ahiba'il kiram, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan ngaji kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah karya daripada Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Kami mendapatkan ijazah daripada kitab ini daripada Abu Buya Kiai Haji Muhammad Thaifur Mawardi. Insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan daripada sejarahnya Kanjeng Nabi ini dan keberkahan daripada yang ngarang Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dan daripada Abu Buya Kiai Haji Muhammad Thaifur Mawardi Purworejo. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaji yang pertama ini, ngaji bersama adalah nasabnya beliau yang ada dalam kitab Ad-Dakhair Muhammadiyah. Beliau adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana masyhur di dalam Siratil Mustafa, dalam sejarahnya Kanjeng Nabi dan keutamaannya Kanjeng Nabi, bahwasanya nasabnya beliau adalah nasab yang paling mulia, syarafun nasab, nasab yang paling mulia, wa taharatul maulid, dan sucinya orang yang dilahirkan, kesuciannya pasti, karena itu adalah min syurutin nubuwah, daripada kesarat daripada kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ayah beliau namanya bin Abdullah, Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakeknya adalah Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib ini ismuhu Syaibatul Hamad, yang beliau nama aslinya adalah Syaibatul Hamad, beruban terpuji. Kenapa dijuluki dengan Syaibatul Hamad? Li'annahu wulida wa fi ra'sihi syaibah. Karena ketika beliau dilahirkan, di rambut beliau, di kepala beliau ada syaibah, ada ubannya. Ma'araja'i hamdin nasilahu, dengan harapan juga agar dipuji, agar disanjung, menjadi yang terpuji oleh manusia, di kalangan manusia. Ayyuhal hibail kiram, itu adalah nama daripada kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, yang asalnya adalah Syaibatul Hamad bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bin Hashim ini nama aslinya adalah Amr. Nama aslinya adalah Amr. Kenapa dijuluki Amr? Amrul Ula. Jadi Amrul Ula dijuluki adalah Amr Ula. Amr yang luhur. Kenapa? Li'uluwi rusbatihi, karena saking tingginya derajatnya, saking tingginya pangkatnya beliau Sayyidina Hashim atau Sayyidina Amr al-Ulami. Walukiba bi Hashim, beliau dijuluki dengan Hashim karena beliau lihasmihi as-sarid linnas fi majama'ati asobatihim, karena beliau Sayyidina Amr atau Sayyidina Hashim ini sering mengumpulkan manusia, membagikan kepada manusia, yakni gandum, makanan untuk sekelompok orang yang banyak. Akhirnya beliau dijuluki dengan Hashim bin Qusay. Bin Qusay, monggo masuk lenggah rian, monggo lenggah. Bin Qusay, nama aslinya adalah Zaid atau Yazid. Beliau dijuluki dengan Qusay litaqasihi ay bu'dihi an ashirat. Beliau dijuluki dengan Qusay
Ini nama aslinya adalah Sayyidina Zaid atau Yazid. Ini karena beliau bu'dihi an asyiratih, karena beliau jauh daripada keluarganya, tinggal jauh daripada keluarganya. Wa qad haza Qusay min asy-syaraf ma lam yahuzhu ahadun qablah min abaih. Sayyidina Qusay ini mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan yang tidak didapatkan oleh siapapun dari sebelum, dari orang tua beliau, kakek-kakek beliau, karena faqad ijtama'at lahu jabatul bait wa saqatayatul hajj war rifadah ay ta'amul hajj. Karena beliau Sayyidina Qusay ini yang suka memberikan sedekah, yang suka memberikan makanan haji. Kalau ada orang haji, Sayyidina Qusay ini adalah yang memberikan daripada makanan kepada orang-orang haji tersebut. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Sayyidina Kilab ini aslinya, nama aslinya adalah Hakim, ismuhu Hakim, wakila Urwah, nama aslinya Urwah. Kenapa beliau dijuluki dengan Kilab, dijuluki dengan Sayyidina Kilab? Karena beliau suka berburu dengan menggunakan anjing. Lanjut, bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Sayyidina Fihr ini menurut ulama majma'u Quraisy indal aksar. Sayyidina Fihr ini adalah tempat daripada asal muasal daripada kaum Quraisy. Wa ilaihi tunsabu Quraisyun wa ma kana fawqa Fihril falaysa bi Quraisyin bal huwa kinani ala sunnah. Dan kepada Sayyidina Quraisy ini dan kepada orang-orang Quraisy itu bersambung kepada Sayyidina Fihr ini, maka di atas dari Sayyidina Fihr ini maka bukan disebut orang Quraisy tapi disebut Kinani gitu. Ini ala sahih menurut pendapat yang sahih. Lanjut, bin Malik bin Nadhr. Bin Nadhr ini nama aslinya adalah ismu Qais. Beliau dijuluki Nadhr li nadharatihi wa husnihi, karena ketampanannya, karena keindahannya daripada Sayyidina Nadhr. Bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah, tazwir daripada Khazamah. Sayyidina Huzaimah bin Mudrikah nama aslinya Sayyidina Mudrikah ini adalah Sayyidina Amr, dijuluki Mudrikah li'annahu adraka kullu izzin wa fahrin kana bi abaihi. Karena Sayyidina Mudrikah ini dijuluki Mudrikah, Sayyidina Amr dijuluki Mudrikah ini karena beliau mendapati semua kebanggaan, semua kemuliaan yang dimiliki oleh kakek dan nenek moyangnya. Bin Ilyas wa fi riwayah beliau namanya Iyas bikasril hamzi wa fat Iyas Ayas. Bin Mudor bidammil mim wa fathid dad Mudor. Beliau dijuluki, nama aslinya adalah Mudor. Ini kalau dalam kitab ini Mudor itu minal mudirah aula banil madir alladhi kana yuhibbu syarabah wa huwa al-hamid wa ismuhu Amr wa kunyatuhu Abu Ilyas. Jadi nama aslinya adalah Amr,
dan kunyahnya adalah Abu Ilyas. Wa kana aqilan hakiman, beliau ini termasuk orang yang cerdas, orang yang hakim, yang penuh hikmah. Wa min hikamihi, di antara hikmah yang beliau sampaikan, man yazru'a syarran yahsudu nadamatan, barang siapa yang menanam kejelekan maka dia akan menuai yang namanya penyesalan. Wa khairul khair a'jaluhu, sebaik-baiknya kebaikan adalah yang disegerakan. Wasrifu an hawaha fima afsada, palingkanlah nafsu kamu, hawa nafsu kamu, keinginan kamu dari sesuatu yang bisa merusaknya. Ini dalam kitab Ad-Dakhair Muhammadiyah. Bin Mudar bin Nizar. Bin Nizar ini dengan bikasril nun, nunnya dikasrohkan, dari minan nazri ail qalil. Ini Nizar artinya sedikit. Kenapa kok dijuluki dengan Nizar? Wa kana abuhu hina wulida wa nadhara ila nuri baina ainaihi wa huwa nurun nubuwah alladzi kana yantaqilu fi aslabi ila Muhammad. Fa fariha farhan syadidan. Jadi ceritanya beliau Sayyidina Nizar, ayahnya beliau yakni Sayyidina Ma'ad, ketika beliau dilahirkan Sayyidina Nizar, ayahnya memandang beliau, melihat cahaya di antara kedua bola matanya, yakni cahaya kenabian Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berpindah terus dari Nabiullah Adam sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang saat itu Allah titipkan kepada kakek beliau yang bernama Nizar. Akhirnya ayahnya melihat tersebut, fafariha farhan sadidan, ayahnya bangga, senang yang luar biasa. Wa nahara wa at'ama, lalu ayah beliau yakni Sayyidina Ma'ad menyembelih hewan dan memberikan makan kepada masyarakat. Lalu ayah beliau mengatakan seraya memberikan makanan kepada masyarakat yang ramai tersebut, inna hadza kulluhu nazrun li haqqi hadzal maulud. Kata ayah beliau, ini yang saya berikan semuanya ini adalah sedikit untuk haknya bayi yang lahir ini, yakni Sayyidina Nizar. Maka di saat itu juga putra beliau disebut Nizar, disebabkan jauh daripada ayah beliau. Bin Ma'ad ini disebut Ma'ad ini asluhu minal quwwah, jadi kuat. Sayyidina Adnan min Adnan minal adan wa huwa al-iqamah. Sayyidina Adnan ini adalah orang yang pertama yang menkasal Ka'bah, yang memberikan kain kepada Ka'bah atau memberikan baju kepada kain Ka'bah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, inilah ulama nasab bersepakat bahwasanya nasab beliau yang sangat 100% kebenarannya, ulama sampai berpendapat hanya sampai kepada Sayyidina Adnan yang bersambung kepada Sayyidina Ismail bin Sayyidina Ibrahim alaihi wassalam. Bahkan Al-Imam Malik beliau memakruhkan mengangkat nasabnya Kanjeng Nabi sampai kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Jadi mudah-mudahan kita dengan mengerti nasab daripada beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedikit ini, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kita semuanya, anak turun kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bisa kumpul nanti bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas daripada
kelahiran daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.